Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Meskipun kita belajarnya dari rumah, tapi Bu Guru berharap tetap semangat. Dan jangan lupakan 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Iya, baik. Sebelum Ibu Guru lanjut, seperti biasa kita baca doa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Dan doa hari ini dipimpin oleh Ananda Muhammad Hatir. Silahkan posisi berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Silahkan nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Selanjutnya kita akan membaca sejenak ya. Kita akan membaca sejenak buku tema 4 di halaman 83. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang Ibu Guru lanjut. Tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu Guru share. Itu nanti jangan lupa untuk diisi. Selanjutnya kita akan amati sebuah gambar. Iya. Kita amati gambar ini seksama. Kita amati baik-baik. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar orang berpegangan tangan. Gambar orang berpegangan tangan. Ada yang lain? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Yang lain, nak? Gambar. Ya? Gambar kesepakatan. Gambar apa tadi, nak? Kesepakatan akan sesuatu. Kesepakatan. Nah, ada yang bilang ini gambar berjabat tangan. Kalau biasanya orang berjabat tangan itu untuk apa, nak? Untuk apa itu? Menyetujui. Untuk menyetujui sesuatu. Iya. Untuk apa lagi, nak? Untuk bentuk kerjasama. Nah, bentuk kerjasama. Biasanya orang berjabat tangan itu seperti yang temannya bilang, biasanya untuk mencapai sebuah kesepakatan, untuk bekerja sama. Nah, siapa yang masih ingat, nak, di belakang ini logo apa ya? ASEAN. ASEAN. Ada yang masih ingat berapa jumlah negara ASEAN? 10. 10. 1. 10. Yang pertama Indonesia. Kedua Myanmar. 3 Malaysia. 4 Filipina. 5 Thailand. 6 Kamboja. 7 Singapura. 8 Brunei. 9
Ya, Laos. Laos 10. Laos. Ada satu. Vietnam. Vietnam. Ada 10 ya. Alhamdulillah ternyata masih ingat semua tentang negara-negara ASEAN. Nah, pelajaran kita hari ini itu ada hubungannya dengan kerjasama ASEAN. Tapi sebelum Ibu Guru lanjut, ada yang masih ingat materi kita pada pembelajaran sebelumnya tentang IPS di pembelajaran 1. Kalau yang sebelumnya, ya kita mempelajari tentang kerjasama ASEAN di bidang politik. Betul sekali di bidang politik. Iya. Nah, siapa yang masih ingat salah satu contoh kerjasama Indonesia di bidang politik? Ya, Bekerja sama akan mengatasi kejahatan antara negara ASEAN. oke. Ada yang lain, Nak? Oke, kalau sudah tidak ada, sudah ini ya, sudah hampir jawabannya Ananda Zaidan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN di bidang politik, yang pertama mengirimkan duta dan konsulat ke negara-negara ASEAN. Salah satu yang lain lagi, Nak, adalah menangani pemberantasan narkoba. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini dia. Tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang kelima. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks di Google Classroom, peserta didik mampu menganalisis posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Sebelum kita membahas materi itu, Ibu Guru akan share link untuk tes awal. Guru akan ketik di kolom chat ya tentang link yang akan Ibu Guru bagikan ke kalian. Ya, Bu. Pahim tuh? Ya, Bu. Pahimna. Pahimna. Jadi silahkan klik nanti link ini. Nanti Ibu Guru juga akan share link ini di WA. Oke? Baik, anak yang soleh dan soleha, manfaat yang bisa kita peroleh setelah mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana posisi dan peran Indonesia untuk kerjasama dalam bidang politik, khususnya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui apa saja sih dampak atau bahaya narkoba bagi organ tubuh atau bagi kesehatan, sehingga kita bisa mengkampanyekan ajakan kepada orang lain untuk single keras melalui pembuatan brosur yang akan kita pelajari setelah ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video tentang narkoba ya. Karena kan tadi kita sudah membahas tentang kerjasama ASEAN. Kalian sudah mengamati tadi tangan yang berjabat tangan, dua tangan yang sedang berjabat tangan menandakan terjalinnya sebuah kerjasama di bidang politik khususnya untuk penanganan narkoba. Kenapa sih ini narkoba mesti diberantas? Ya, jawabannya kita akan peroleh dari video yang akan Ibu Guru tampilkan. Jadi disimak videonya baik-baik. Setelah itu Ibu Guru akan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan video.
Iya, videonya sangat singkat. Itu tadi tentang video yang menayangkan tentang narkoba. Nah, berdasarkan video, siapa yang bisa menjelaskan, memberikan penjelasan ke Ibu Guru tentang video yang diamati? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Narkoba membunuh 50 orang per hari dan 15.000 orang per tahun. Oke, itu salah satu jawaban dari Kansa. Yang lain, Nak? Bu. Ya, silahkan. Narkoba adalah obat-obatan yang terlarang dan bisa membunuh seseorang. Nah, narkoba ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN itu menjalin kerjasama untuk memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba. Ada bahaya lain, Nak, selain dampak narkoba terhadap fisik. Ada bahaya lain. Ada bahaya bagi mata, ada bahaya bagi mulut, bagi otak, bagi organ lain selain mata, selain mulut, selain otak, yaitu jantung. Ada juga bahayanya bagi hati. Bahkan ada bahayanya bagi perilaku seseorang. Jadi perilaku atau tingkah lakunya pengguna narkoba itu akan berbeda dengan orang normal lainnya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas dalam kelompok-kelompok diskusi, ya. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah ASEAN Senior Officials on Drug Matters atau disingkat ASOT. Nah, sebelum kita diskusikan tentang teks ini teks sudah Ibu Guru juga share di Google Classroom, Ibu Guru juga sudah share di WA, di grup masing-masing. Jadi, kita akan mempelajari atau kita akan mencari posisi dan peran Indonesia dalam ASOT ini. Ya, sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu Guru mau dengar pembacaan singkat dari kalian. Ibu Guru mau tes bacaannya kalian. Dimulai dari Ananda Hilal. Coba kita baca paragraf pertama. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Narkoba atau nafsa merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi kesehatan organ tubuh seperti otak, jantung, hati, mata, mulut, bahkan gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu, narkoba juga berpengaruh terhadap perilaku atau psikis jiwa pengguna narkoba. Melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sangatlah besar, maka pemerintah Indonesia melakukan upaya preventif dan represif guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Melalui program yang telah dimulai sejak tahun 2006 ini, diharapkan masyarakat Aceh tidak lagi bertanam dan memperdagangkan ganja secara gelap, sehingga dapat membantu akselerasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Oke, alhamdulillah ternyata semuanya lancar, masih tetap lancar membacanya. Nah, itu tadi teks yang akan kita diskusikan. Teks ini juga bisa Anandaku baca di Google Classroom ya. Jadi nanti silahkan join di Google Classroom untuk melihat teks ini. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita diskusikan nanti? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang ASEAN Senior Officials on Drug Matters atau biasa disingkat dengan ASOT. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang organisasi ini? Nanti kalian akan diskusikan. Terus yang kedua, bagaimana posisi dan peran Indonesia untuk mewujudkan ASOT, untuk mewujudkan organisasi ini. Jadi di nomor 2 ini, nah, ada 2 sebenarnya jawaban. Yang pertama, bagaimana posisi Indonesia?
Posisi itu sama dengan jabatan. Sebagai apa sih Indonesia di ASOT ini? Ya kan? Sebagai apa sih Indonesia di organisasi ASOT ini? Yang kedua, perannya Indonesia. Jadi apa yang nak kerjain Indonesia di organisasi ASOT ini? Ada yang mau bertanya tentang nomor 2, nak? Sudah jelas maksudnya? Iya, Bu, sudah jelas. Oke, jadi yang pertama tadi, apa maksudnya posisi Indonesia? Kayak jabatan. Ya, jabatan. Dia sebagai apa di situ? Ya, karena kan organisasi ini banyak kegiatan-kegiatannya. Jadi Indonesia sebagai apa di salah satu kegiatan itu. Selanjutnya yang nomor 2, peran Indonesia. Apa sih yang dilakukan Indonesia untuk memajukan yang namanya organisasi ASOT ini? Oke. Nomor 3, setiap kelompok akan menjawab pertanyaan yang berbeda. Kelompok 1 akan menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap otak. Coba angkat tangan kelompok 1. Ya, nanti nomor 3-nya hanya bagian A kita kerja. Tidak usah bagian B, C, D, E, F. Ya. Sekarang kelompok 2 hanya akan menjawab bagian B, jantung. Jadi apa sih dampak, apa pengaruhnya ini narkoba terhadap jantung? Kelompok 3 akan membahas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap hati. Kelompok 4 akan membahas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap mata. Kelompok 5 akan membahas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap mulut. Pahim, Tum? Pahim. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi WA, Ibu Guru berharap pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi ini itu ada yang kurang aktif dalam berdiskusi. Jadi Ibu Guru harap semuanya aktif berdiskusi, semuanya semangat untuk berdiskusi. Pahim, Tum? Pahim. Ya, yang sudah aktif berdiskusi seperti Ananda Eka, ada juga Ananda Khatir, dan teman-teman lain yang sudah aktif itu Ibu Guru acungkan jempol. Ibu Guru harap semakin aktif lagi. Dan yang sebelumnya itu kurang aktif, Ibu Guru berharap nanti diskusinya semuanya aktif. Pahim, Tum? Pahim. Oh ya, nah sekarang kita akan berdiskusi di grup masing-masing. Ibu Guru lanjutkan. Tadi kita semua sudah berdiskusi, Ibu Guru sudah pantau diskusinya, keren-keren, semuanya aktif. Yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif berdiskusi di kelompoknya. Ibu Guru akan senang sekali. Nah, sekarang giliran kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di kelompok WhatsApp grup ya. Kita langsung saja untuk meminimalisir waktu yang ada, kita langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang ASEAN Senior Officials on Drug Matters atau biasa disingkat ASOT? Kita melangkah ke kelompok 1. Silahkan, nak, kelompok 1. Saya ketahui adalah ASOT adalah lembaga badan kerjasama ASEAN yang bertujuan untuk menyingkirkan atau pengendalian terhadap narkoba. Oke, itu pendapat dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Ketahui tentang ASEAN Senior Officials on Drug Matters adalah program yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba serta pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba. Oke, baik. Itu adalah jawaban dari kelompok 2. Sekarang Ibu Guru mau dengar satu lagi dari perwakilan kelompok 5. Yang saya ketahui tentang ASEAN Senior Officials on Drug Matters adalah
kumpulan negara-negara ASEAN yang bertugas untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba serta pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba. Oke, itu jawaban dari 3 kelompok. Lanjut ke nomor 2. Di sini ada 2 jawaban ya. Bagaimana sih posisi dan peran Indonesia untuk mewujudkan organisasi ASOT ini? Peran Indonesia adalah menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Itu peran. Bagaimana posisinya? Posisi Indonesia dalam organisasi ASOT ini. Posisi Indonesia adalah sebagai chairman untuk masa jabatan 2009 sampai 2010. Oke, itu tadi jawaban dari beberapa kelompok. Dan yang paling benar adalah posisi Indonesia sebagai chairman. Salah satu posisi Indonesia di organisasi ASOT ini adalah sebagai chairman untuk masa jabatan tertentu. Ya, salah satu peran Indonesia di organisasi tersebut, yaitu ini, pihak Indonesia menjadi pembicara atau narasumber karena pihak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan program alternatif development di Provinsi Aceh. Oke. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Dampak narkoba terhadap otak adalah kita menjadi susah berpikir atau menjadi gila diakibatkan kita mengonsumsi narkoba secara berlebihan. Nah, itu satu jawaban dari kelompok 1. Kita jadi susah berpikir, bahkan bisa-bisa kita jadi gila. Itu tadi jawaban dari Ananda Zaki Zaidan sebagai perwakilan dari kelompok 1. Sekarang kita menuju kelompok 2. Apa sih dampak penyalahgunaan narkoba bagi jantung? Silahkan Nak, perwakilan dari kelompok 2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap jantung adalah dapat berakibat frekuensi dari denyut jantung. Hal ini akan berakibat pada irama jantung yang mulai tidak teratur. Efek buruknya juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah serta peningkatan tekanan darah. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Itu tadi diskusi kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, diskusinya tadi Ibu Guru senang sekali lihat keaktifan tak tadi di grup. Jadi Ibu Guru lihat tadi, wih mantap. Diskusinya aktif, itu yang Ibu Guru harapkan. Kelompok yang paling aktif tadi berdiskusi adalah kelompoknya Eka. Beri tepuk tangan. Oke, yang paling sering juga berdiskusi, yang paling sering untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Guru adalah siapakah dia? Ananda Zaidan. Oke, beri tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya dong untuk Ananda Zaidan dan Ananda Eka, kelompoknya Ananda Eka. Oke, tetapi untuk semuanya sudah sangat aktif berdiskusi, semuanya aktif. Bahkan ada yang kirim voice note suara di grup. Oke, itu keren Nak, ya. Ibu Guru berharap yang lain juga nanti akan lebih aktif lagi di pertemuan kita selanjutnya. Nah, kita tadi sudah berdiskusi tentang posisi dan peran Indonesia. Kita sudah berdiskusi bagaimana sih posisi dan peran Indonesia itu dalam bidang politik, khususnya menangani pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, bisa ikut memberantas penyalahgunaan narkoba. Ada cara yang paling gampang untuk ikut untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat brosur. Apakah masih konsentrasi semuanya? Kita adakan games-games sebentar ya. Hai. Halo. Halo. Hai.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, selamat siang. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Lebih cepat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Iya. Oke. Hai. Halo. Hai, hai. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Oke, kita lanjut ya. Halo, halo. Oke. Coba kita lihat gambar berikut ini. Kita amati gambarnya. Nah, ini gambar apa, Nak? Ini gambar brosur, betul sekali ya. Setelah kita amati ini, Nak. Oke, apa sih ciri-ciri brosur ini? Cetak bolak-balik. Dicetak bolak-balik. Oke, jadi ada halaman depan dan ada halaman belakang. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri brosur. Lebih banyak kata-kata daripada gambar. Oke, itu salah satunya. Lebih banyak kata-kata daripada gambar. Yang lain, silahkan, Nak. Brosur informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu, Bu. Oke, mantap. Jadi yang pertama, Nak, itu biasanya dicetak bolak-balik. Oke, yang kedua, itu berisi ajakan atau informasi. Yang ketiga, seperti yang diungkapkan sama temannya, brosur ini lebih banyak kata-kata daripada gambar, meskipun tetap ada gambar, ya kan? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan mengamati ada 3 gambar ya. Ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada gambar ketiga. Nah, ketiga gambar ini adalah jenis brosur. Siapa yang bisa menyebutkan gambar 1, 2, 3 ini termasuk dalam jenis brosur yang mana, Nak? Kita ke nomor 2. Ini jenis brosur yang mana? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Brosur lipatan 2. Brosur lipat 2. Oke, itu jawaban dari Eka. Bagaimana? Betul tidak? Yang lain? Betul sekali. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Berapa halaman ini brosur lipat 2? 4. Oke, 4. Good. Sekarang kita ke nomor 3. Yang jawab adalah Ananda Almirza. Jenis brosur yang ketiga ini, Nak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah membuat brosur. 1. Tentukan topik dari brosur. Nah, tentukan topik dari brosur. Topik brosur kita adalah tentang say no to drugs, ya. Say no to drugs atau katakan tidak untuk narkoba, itu adalah topik tak. Selanjutnya nomor 2, Ananda Almirza. Coba dibaca, Nak. Buat kerangka gagasan. Oke, kita harus membuat kerangka gagasan. Nah, ini adalah contoh kerangka gagasan yang akan kita isi. Nah, setelah terjawab, jadi diperhatikan langkah-langkahnya, Nak. Setelah terjawab semuanya, nah, bersiap kita membuat brosur. Jadi di brosur itu ada tulisan dan ada gambar. Selanjutnya, nah, nanti tugas kalian adalah membuat brosur tentang katakan tidak untuk narkoba. Oke, sampai di sini apa ada yang belum paham tentang materi kita hari ini, Nak? Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini? Yaitu pelajaran pertama, yaitu kita mempelajari bahayanya narkoba dan juga
pentingnya kerjasama akan menghilangkan narkoba dari negara ASEAN. Oke, itu jawaban dari Ananda Zaidan. Selanjutnya, salah satu cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah mendukung program pemerintah. Nah, caranya adalah dengan membuat Brosur. Oke, selanjutnya berdasarkan penyelidikan kalian tadi, berdasarkan diskusi-diskusi yang kalian lakukan, alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, semuanya aktif berdiskusi, bahkan ada yang mencari jawaban dari sumber lain untuk melengkapi jawaban yang telah dicatat atau yang telah dicari. Itu good job. G-O-O-G-J-O-B, good job. Good job. Oke. Untuk tugas yang akan kalian buat adalah membuat brosur. Tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya bagaimana caranya buat brosur. Oke. Selanjutnya setelah ini Ibu Guru akan share kembali link Google Form yang berisi tentang tes yang akan kalian kerjakan. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, kita baca doa bersama-sama sebelum pembelajaran kita berakhir. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya Ibu Guru akan akhiri Zoom kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.